1, 2, 3 lagi bersinar. Ini ada yang satu ini nggak kalah bersinarnya juga. Dokter. Nice. Dokter Rian Tamrin. Dijas Alvin. Rian. Ini dia. Mana dia? Ini ada dokter kita hari ini di sini ya. Cek kesehatan. Hey, halo, apa kabar? Baik. Wah, tinggi banget ini. Halo. Oke. Silakan. Sebelum kita ngobrol sama Rian, kita lihat dulu yang berikut ini. Silakan. Berawal sebagai cover boy, tak membuat Rian Tamrin melanjutkan profesinya di dunia hiburan. Alih-alih menjadi artis atau aktor, Rian justru meninggalkan dunia modeling dan memilih sebagai dokter untuk fokus dalam dunia medis. Selain tampan dan memiliki postur badan yang bagus, Dr. Rian Tamrin juga pandai dalam bertutur kata dalam memandu sebuah acara bertajuk kesehatan. Tak ayal, hal tersebut membuat Dr. Rian Tamrin semakin dikenal publik. Kalau yang ini mantan cover boy tapi lebih memilih untuk mencintai dunia medis, betul ya? Insya Allah sampai saat ini seperti itu. Sampai seperti itu. Iya. Mana yang kenapa? Ini lebih menarik atau apa sebetulnya? Dari Mungkin body sadar painting? alam kali ya. Sadar alam dalam Dia arti jujur banget ya, saya sadar alam. diciptakan memang harus untuk seperti itu. Memang ada masa-masanya di mana kita menikmati yang ya saat itu adalah usia remaja. Dalam arti ya saya menikmati sebagai seorang remaja walaupun sebenarnya tidak remaja lagi sebenarnya saya mengikuti itu. Tahun Tidak seperti 97 ya? adik-adik ini yang 97 ya cover boy ya? Ya dari tadi saya dengar di belakang usia mulu mainnya ya, saya jadi minder. Masih ada ya, masih Oh, ada. masih ada, untung dia itu tadi diselamatkan. Ya akhirnya pada saat ya seperti kapal berlayar, ada saatnya dia kembali lagi ke dermaga bahwa saya harus kembali ke jalur saya sebagai seorang dokter seperti itu. Kenapa? Karena memang passionnya di situ atau melihat bahwa apa ya? Kesibukan di bidang itu, karena tahun 97 jadi cover boy, kemudian Cosmoman tahun 2000 ya, dengan sekian banyak yang lain-lainnya lagi, udah model kan sebetulnya gitu kan? Ya gitu. Look at him, Apnon juga. Oh my god. Lengkap ya? Akhirnya panggilan alam harus balik. Harus balik. Kamu harus pulang ya. Ke dermaga lagi ya? Ke dermaga lagi. Karena kan di UGM sempat ya? Iya. Ya, kemudian lulus UGM sempat ke Bangkok. Lalu ke Bangkok ngambil seksologinya, kemudian balik lagi, sekarang di Unpad untuk menyelesaikan anti-aging sama estetika. Nah, kayak pada saat itu tuh waktu ambil di Bangkok tentang seksologi itu sesuatu yang belum umum kan pada saat itu ya? Iya, itu tahun 2004 sempat shock juga, kaget ya bahwa secara prakteknya di sana itu kita ngambil pasien tuh mudah itu dalam arti prosedurnya enak. Sampai kasus yang pasien HIV, transgender segala macam mereka sangat terbuka sekali. Sempat saya compare dengan kondisi di Indonesia seperti itu. Totally Jadi different. kita enak untuk menggali semua informasi. Ya ini mungkin ya insya Allah sebagai trigger buat negara kita kalau untuk suatu ilmu pengetahuan, why not itu harus ada prosedur sehingga untuk praktisi sama diterapkan ke pasien itu jadi lebih praktis dan lebih cepat gitu. Itu yang terjadi di sana ya. Iya. Kita kembali sini ya. Kemudian dikenal sebagai apa nih? Memandu acara program yang lagi booming di luar. Dr. Oz, ini Dr. Oz Indonesia, lihat dong. Alhamdulillah Saya ya. nonton yang itu tuh, yang dari luar itu. Iya, di opera kan? Iya, opera. Mehmet Oz, iya. Nah, sekarang kamu nih, Indonesian versionnya gitu loh. Iya, alhamdulillah, ya seperti How you itu. got this? Bagaimana bisa sampai ke sini? Tahun lalu itu memang ada audisinya, kemudian memang agak lama mungkin dari salah satu TV swasta itu pitching, kemudian sempat dijual ke ini kayak brand operanya, di situ ada opera, kemudian license segala macam. Akhirnya saya dapat kabar itu Desember awal, lalu dibuat lagi dummy untuk. Berapa banyak yang ikut sebagai kandidatnya pada saat itu? Nggak enak nanya, jadi saya ya aja, tunggu kabar, ayo. Ada ayo, itu aja dulu. Berarti ada audisinya ya, bukan tiba-tiba langsung bawa itu ya. Tapi sebelumnya udah pernah ikutin belum? Jujur saat lagi pas audisi itu saya akhirnya baru buka untuk memperhatikan detail atau karakter dari Dr. Oz itu sendiri dan karakter isi dari acaranya. Tapi kalau nonton baik Dr. Oz maupun The Doctor atau yang sejenisnya, nonton sambil lewat, cuma ngambil topiknya aja sih sebenarnya. Yan, kalau kita bawain acara program yang udah sukses di luar ya, biasanya ada satu beban untuk mau nggak mau akan di-compare yang di sana dengan yang di sini. Gitu loh. Ya waktu itu sempat dari orang pihak Sony Picture ya sama pihak operanya datang ke Indonesia
mereka mengguide dulu ini apa ya namanya kontennya, dari konten kemudian dari presenternya segala macam, mereka udah sesuai dengan yang diinginkan mereka. Jadi akhirnya kamu mereka sesuai pulang lagi ke Amerika. Jadi dia udah sesuai diinginkan di sana gitu. Itu sempat grogi juga yang mereka 2 hari ngikutin Apa yang mereka lakuin? Mereka hanya melihat dan sampai Which is itu lebih enak loh, kalau cuma nggak ngomong apa-apa diperhatikan. Ngelihat justru hal-hal detail yang tidak kita nyangka gitu, yang akhirnya mereka kasih masukan sama saran gitu, sampai istilahnya apa ya, tempat duduk aja mereka sampai kasih masukan, sebaiknya jangan tempat duduk ini. Segitu gitu, detailnya mereka ya. Oke, tapi berarti nggak cuma sekedar gelar dokter yang kamu punya aja ya sebetulnya untuk bisa bawa acara ini ya? Itu ada pertimbangan-pertimbangan lain atau gimana? Ya, waktu itu sempat dibuat juga jadi tidak hanya lewat opera juga, lewat Sony Picture itu mereka harus melihat ini dokter bisa jadi presenter juga apa enggak gitu. Jadi mereka buat profil saya sendiri untuk bicara dalam bentuk ya sebagai kayak ya presenter TV gitu, baru dijual lagi, dipertimbangkan lagi. Saya bilang whatever, demonya dikasih lihat dulu, dikasih lihat dulu yang di sana, balik lagi ke sini. Itu udah pakai baju hijau itu? Belum, masih pakai biasa aja. Itu baju kebangsaannya dia kalau syuting. Baju kebangsaan. Oke. Kenapa? Baju operasi. Iya, baju operasi gitu ya. Jadi gelar dokter seksual dan reproduksi ya yang diambil kan? Nah kemudian nggak cukup, ada anti-aging dan estetika. Iya, estetika. Anti-aging itu saya lihat di dalamnya ternyata dia mempelajari proses penuaan, tidak dicegah tapi diperlambat. Dan proses penuaan ini banyak hal. Jadi tidak hanya orang identik penuaan ini adalah keriput kulit. Padahal penuaan ini kalau saya kaitkan dengan seksologi saya itu kayak impotensi, kemudian gangguan seksual, itu termasuk proses penuaan jika dialami di bawah 40, apalagi di bawah 35. Dan itu untuk kasus-kasus kota besar kan banyak sekali sebenarnya. Hati-hati ya adik-adik ya. Karena stres macet mungkin ya. Iya, stres macet, Bang. Terlalu banyak pilihan. Multiple choice-nya makin pusing. Assignment di sekolah. Nah, dia stresnya tinggi loh dia. Ya, tapi dia bisa lewatin. Setiap hari. Kamu stres tiap hari? Every day. Stres itu pada dasarnya kalau di grab dalam bentuk yang positif, itu triggernya jadi bagus seperti ini. Jadi itu maksud yang ke positif, ke arah positif. Iya. We'll see. We'll see. Oke, kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Just Outfit. I have to get what I want. I have to get exactly what I want. So parents at home, make sure you support your kids. Jangan terlalu banyak pressure mereka.